شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita hadir ke dalam majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita diangkat oleh Allah derajat untuk kita semua, dan setiap langkah kaki kita dihapuskan oleh Allah akan dosa-dosa kita, serta hidup kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Nashihul Ibadah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisatu wassalasun, maqalah ke-35, an Hamid al-Laqaf rahimahullah, dari Hamid al-Laqaf, semoga Allah merahmatinya, annahu, bahwasanya, atahu rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada beliau, faqala lahu, dan laki-laki itu berkata kepada Imam Hamid al-Laqaf tadi, ujarnya, ausini, beri aku nasihat, atau nasihati aku, nasihati ulun, beri ulun ini nasihat. Nah, biasa orang-orang dahulu itu kalau bertemu dengan orang alim, bertemu dengan orang soleh, yang diminta nasihatnya, atau paling kadar yang diminta doanya. Nah, itu bila mendapat orang soleh dahulu banglah, sebab dahulu belum ada HP. Nah, menuih ini yang penting foto dulu, foto dulu, ulangi guru, ulangi terbagus. Nah, buru diatur-aturnya limbahnya. Kurang geser, pian di tengah, geser lagi, geser. Mah kasihan sih dia. Oh ya ini tadi. Tangannya geroin gini tangannya. Ganti guru, ganti. Aduh, kasihan sih dia. Nah, orang dahulu itu bila mendapat orang soleh, kalau kalian minta nasihat, minta doa. Itu aja, dua aja. Nah, dan wayah ini pun sekarang ini, wadah kita pun ya kadang bila ada orang soleh pun sama, kita minta nasihat sidi, minta doa sidi. Cuman ada juga parah, orang-orang minta duit sidi. Nah, ini parah juga nih. Nah, ujar orang ini, nasihati ulun, nasihati aku, ai bima yanfa'uni fid din, yaitu yang bermanfaat di dalam agama. Jadi minta nasihat agama supaya bermanfaat hidupnya. Faqala, lalu berkata Imam Hamid al-Laqaf tadi, ij'al li dinika
ghilafan ka ghilafis suhuf. Ujar Sidir, jadikanlah agamamu sampul penutup seperti penutupnya atau seperti sampulnya suhuf. Suhuf itu kitab suci. Dijadikan ujar Sidir agama ikam itu, agama engkau itu, yaitu agama Islam nanti, sebagai sampul, sebagai bungkus, seperti bungkusnya kitab suci. Nah, kita tuh kayak Al-Quran ada sampulnya, ya Allah, ada bungkusnya. Tujuannya apa? Sampul bungkus untuk melindungi isinya, untuk menutupi isinya, supaya kada lakas rusak, kada bila titik baju, kada kena tulisannya, macam-macam itu, melindungi isinya. Kan sampul itu fungsinya. Apalagi amun sampulnya bagus, sampulnya kertasnya tebal, kandar, belapis plastik lagi, belem kuat lagi, maka awet buku itu, awet kitab itu kalau sampulnya bagus. Tapi bila kada bersampul, coba kan buku itu ada sampulnya, kertasnya aja itu lakas rusaknya, titik aja banyak sedikit kena tulisannya, nah rusak kan tulisannya, kurang-kurang hilang. Kenapa? Tintanya kena banyak larut, betual bekas di bukunya. Bila sampulnya kada sampulnya, kada penutupnya, kada pelindungnya. Nah, maka seperti itu ujar sini. Nasihatnya, jadikan agamamu itu sampul penutup, artinya pelindung diri kita, penutup diri kita. Qila lahu, lalu ditanya lagi, laki-laki yang datang tadi bertanya lagi lawan sini, ma ghilafuddin, apa sampul agama itu? Sampulnya tuh apa? Namun kita kan bertakon, bila menjilid buku, biar sampulnya apa? Kertasnya apa? Gitu. Kalau hendak yang tebal kah, yang sedang, gitu dah. Hendak yang belaminasi kah, pelindung kah, supaya bila kena banyu kada rusak, atau yang biasa ya? Hendak yang kasar kah, hendak yang licin glossy kah? Nah gitu kalau bila anak mencetak buku tuan. Nah si orang ini, laki-laki ini bertanya dengan Imam Hamid Al-Laqaf tadi, sampul agama itu apa? Apa sampulnya? Qala lahu, lalu Sidin berkata lagi kepada laki-laki tadi, sampul agama itu biar Sidin satu, tarkul kalami illa ma la budda minhu, yaitu meninggalkan, menjauhi berbicara kecuali yang perlu aja. Itu satu sampul agama yang pertama, menjauhi, meninggalkan berbicara kecuali yang penting dia. Artinya apa? Jangan banyak pander dalam apa? Dalam urusan dunia, kecuali yang penting. Tapi bila urusan agama, nah itu bagus tuh banyak pander tuh bila urusan agama.
asalnya memang menguasai, ada ilmunya. Tapi bila urusan dunia jangan banyak pandai, kecuali yang penting-penting ya. Apalagi bila kada tahu ilmunya kadada, banyak pandai. Nah, itu ketahuan orang bagaimana ujung-ujung ketahuan orang bungon ketahuan orang. Banyak pandai aja, tapi kada didasari dengan ilmu apa yang dibicarakannya atau ketahuan orang bahwa orang ini bongol. Apalagi yang dipandang ini orangnya pintar, alim. Ya kadang orang pintar tuh banyak dihinit ya dia. Tapi bila namu corocok lihatnya jauh ujung bongol dua sekali. Bayi pintar pandai ya. Nah, ujar Sidin, jauhi, tinggalkan berbicara kecuali yang penting aja dalam urusan dunia. Tapi bila urusan kebaikan, urusan akhirat, urusan pokoknya yang baik-baik, amal soleh, boleh kita berbicara banyak. Asal memang ada ilmunya. Nah, itu satu. Yang kedua, ujar Sidin, sampul agama itu watarkud dunia, meninggalkan, menjauhi dunia, minal amti'ah, dari harta, illa ma la budda minhu, kecuali yang kita perlu aja. Misal memiliki harta itu yang memang kita perlu, yang memang kita bermanfaat gasan kita. Jangan berisi harta itu apalagi yang sampai menjerumuskan kita, meuyuhi kita. Ujar Sidin tadi, menjauhi hal-hal seperti itu. Jauhi dunia dalam artian harta kecuali yang perlu, kecuali yang perlu. Motor perlu namanya. Ada apa ya bisa motor memang perlu itu. Gasan tulak ke masjid, gasan tulak pengajian, ya gasan berjalan ke sana kemari perlu. Ada apa-apa boleh aja karena memang perlu kita. Nah, jangan tertukar nukar kapal, tapi kita kadang memerlukan kapal. Kita hidup di darat sini pakai apa nukar kapal, nukar aja. Duit ada sarang dai, nukar kapal, kesan kemana ikan nukar kapal tuh. Mandarainya kada bisa, gosong pada tahu apa gosong, tahu lah gosong, tahu gosong lah, lain hangit. Gosong tuh belajar kita bahasa kita sini di tengah banyu, tengah air itu ada gundukan tanah, tapi gundukan tanah atau pasirnya ini tenggelam dari airnya sedikit. Jadi bila dari jauh kelihatan banyu aja, padahal di bawahnya paling seini tanah. Nah itu gosong arahnya. Bila kada tahu di mana ada gosong rajahnya, kenaikkan kapal di atas itu. Kawalah jalan limbah naik ke situ. Pada kawa kada tahu gosong di mana, itu gosong tembatannya. Apa bahasa ringkas? Nah, kada tahu lah. Gosong lah. Iyalah, tahu lah kamu gosong. Gosong memang lah. Nah, bahasa rangkam tuh apa? Lain tunggul, lain. Tunggul tuh kayu. Nah, ini gosong tuh tanah atau pasir. Kacap-kacapan aja banyaknya.
Tapi bila orang yang memang hafal, oh sebelah sini gosong aja, lewat situnya, tahunya, tahu. Ini nukar kapal dua gosong aja ada tahu. Nukar kapal kada perlu, kenapa? Menyupirnya aja kada bisa menyupir kapal. Atau kelotok aja kada usah kapal. Nukar kelotok, menyupir kelotok kada bisa nukar. Hidup ya. Pas hendak parkir singgah di Batang, babila melangsamnya nih, melangsam kelotok nih mengukurnya kayak apa ya? Amun kada bisa. Amun motor kan parak rem langsung tertahan. Itu kelotok aja kan meremnya. Pas hendak sampai Batang meremang takut boleh. Ya Pak, mengira-ngira oh bila Batang tuh di sana sekitar di dinding situ berarti meremnya sudah mulai sini nih. Karenanya dorong. Ya kalau tahu awal dah mengira. Ini kada terbiasa naik motor bawa kelotok. Sudah sampai parak hanyar mati 2 mesin. Merojok kayaknya lawan Batang. Remnya kayak apa juga rem kelotok biasalah melihat rem kelotok. Nggak pakai sandal kayak apa yang pakai sandal meremnya di roda atau ikan tahan nih kawal nahan di roda kada pagat sandalnya. aduh ya nah, kayak apa nukar speed naik speed kada biasa nukar speed nggak ada perlu kecuali memang kita hidup di pinggir banyu sana perlu atau memang menaksi banyu perlu ayo aja ada apa-apa tapi bila ada perlu yang nah maksud Zidin tuh hal-hal seperti itu banyak kejadian di antara kita menukar memiliki harta yang sebenarnya kita kada perlu itu sebenarnya tuh kada perlu itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ujar Sidin wa tarku mukhalatin nasi illa ma la budda minhu. Jauhi tinggalkan berkumpul dengan manusia kecuali yang perlu aja. Berkumpulan lawan manusia jauhi dia Sidin. Arti menjauhi itu bukan berarti juga kada boleh kecuali yang penting kecuali yang perlu perkumpulan kayak majelis penting lah perlu kenapa di situ majelis ilmu majelis zikir majelis sholawat bagus kalau perkumpulannya kayak itu ini apakah baterainya bagus perkumpulannya kayak itu tapi bila berkumpul-kumpulan ya apalagi berkumpulnya itu nang jagaran apa menjerumuskan kita maka baiknya jangan jauhi nah, tapi bila perkumpulan majelis ilmu majelis zikir atau berkumpul silaturahmi keluarga silaturahmi dengan kawan silaturahmi yang baik-baik tuh boleh maksud Sidin ini jangan berkumpul tuh yang kada baik yang kada bagus. Nah 3 sampul agama itu 3 satu tadi yaitu meninggalkan berbicara kecuali yang perlu. Yang kedua, meninggalkan dunia dalam artian harta kecuali yang perlu juga. Yang ketiga, meninggalkan atau menjauhi berkumpul dengan manusia kecuali yang perlu juga. Itu sampul agama. Bila 3 nih bisa kita lakukan, itu menjadi pelindung diri kita, penutup diri kita, penyelamat diri kita. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manusia itu terdiri dari 4.
Satu, ada manusia yang tidak berlisan dan tidak berhati. Ini adalah manusia yang suka maksiat, lalai dalam ibadah, dan bodoh orangnya. Suka maksiat, lalai dalam ibadah, bodoh orangnya. Nah, ini adalah orang yang tidak berlisan dan tidak berhati. Sambatannya dah. Sudah bermaksiat, kada beribadah, bongol, lengkap, maka jauhi orang seperti ini. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, jauhi, jangan tapi dikawani, sebab bahaya itu. Kemudian ada yang kedua, orangnya berlisan tapi tidak berhati. Siapa orang itu? Yaitu orang yang manis bicaranya, pandai berbicara, selalu mengajak kebaikan kepada orang, tapi dia tidak melakukannya. Yo sembahyang, ini ada sembahyang. Ayo ke majelis, ini ada. Itu dah. Inya hanya manis ucapan aja. Ayo sedekah, ayo sumbang ini ada. Baik menyuruh aja. Nah, hati-hati juga kita. Kita kadang-kadang bisa terbuai dengan ucapan-ucapan manisnya. Banyak orang itu sekarang. Wah, bepander agama. Mantap bang bepander agama. Tapi yang bepander nih ada sembahyang. Ada sembahyang. Tapi bila berdebat masalah agama, wenya piyanya. Banyak tuh ini. Oh, ada kamu salah gini-gini. Kurang lagi ke ilmu kamu, belum sampai lagi. Harat aja sembahyang lagi ada. Tinggi apa ilmu? Sembahyang ada. Tapi bila bepander, tidak masuk akal, tidak ahlinya. Memadahi orang kayak gini, tapi tidak melakukannya. Nah itu orang berlisan tapi tidak berhati. Nah yang ketiga, ada orang yang tidak berlisan tapi berhati. Tidak berlisan tapi berhati. Ini kebalikannya dengan yang nomor 2 tadi. Kalau yang nomor 2 tadi berlisan tapi tidak berhati. Kalau yang nomor 3 ini tidak berlisan tapi berhati. Orang inilah orang yang beriman kepada Allah. Ini ada banyak pander dalam urusan dunia. Yang penting apa? Ibadah digawinya, maksiat dijauhinya, sudah. Itu aja. Ada banyak pander. Nah, yang keempat ini yaitu orangnya alim, orangnya mengajar dan mengamalkan ilmunya. Ini orang yang keempat. Orangnya itu alim, terus mengajar, alim nih, mengajar lagi, lalu mengamalkan lagi dengan ilmunya. Maka kalau dengan orang ini kita hati-hati. Orangnya alim, kemudian karenanya alim, mengajarnya, ilmu yang didapatkannya disampaikannya. Kemudian ilmu yang dimilikinya tadi diamalkannya. Nah, dengan orang ini hati-hati. Hati-hatinya apa? Jangan menentangnya, jangan menjauhinya, apalagi memusuhinya. Maka setiap nasihat yang disampaikannya dipertimbangkan.
Oh, nasihat sidin. Walaupun pada tapi masuk nasihat nih, tapi berusaha diterima. Bila ada orang nih alim, lalu mengajar, lalu inya nih mengamalkan ilmunya, itu hati-hati dengan orang seperti itu. Jangan ditentang, jangan dilawan, jangan dijauhi. Kalau perlu nasihatnya diterima bila ada. Sebab inilah yang disebut dengan kekasih Allah. Wali Allah itu ini orangnya alim, mengajar lagi, kemudian mengamalkan lagi ilmunya. Ini kekasih Allah. Jadi hati-hati kita bila ada orang seperti itu. Terkenal alim, kemudian bisa majelis, mengajar sidin, berdakwah sidin. Kemudian sidinnya kita lihat bagus orangnya, mengamalkan apa yang diucapkannya. Maka kalau bisa kita menjaga adab lawan orang seperti itu. Jangan dijauhi, apalagi dimusuhi. Hati-hati karena orang itu tadi kekasih Allah, wali Allah. Bila kita jauhi, rugi kita, apalagi memusuhi, bahaya bagi kita. Kenapa? Yang kita musuhi ini kekasih Allah, otomatis Allah turun tangan. 4 kita nih memusuhi kekasihnya, pasti sareknya lah, sarek Allah. Menjauhinya jangan, apalagi memusuhinya. Maka cocok dengan perkataan Imam Hamid Al-Laqaf tadi. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, 4 ciri manusia tadi, yang ada yang kada banyak pandai begini, tapi bermaksiat ia juga, kada beribadah, bongol pulang. Tapi ada juga yang banyak pandai, tapi beribadah kada. Ada yang sedikit pandai, sedikit bicara, tapi ibadah ya digawi. Ada juga yang alim, lalu mengajar, lalu mengamalkan ilmunya. Nah, artinya mengajar tadi ini hanya berbicara sesuai dengan ilmu yang ada, yang dimilikinya. Berbicaranya sebatas ilmu yang disampaikan. Urusan dunia kada tapi banyak kan, kecuali yang memang penting. Urusan gawian urusan pekerjaan, urusan bisnis itu masih penting, tidak apa-apa. Tapi bila yang ngalor ngidul ke sana kemari, kada karuan kampuh bandera dosa. Nah itu. Jadi 3 ujar sidin sampul agama. Kemudian sedikit lagi. Ujar Imam Hamid Al-Laqaf, "Tsumma i'lam anna asla zuhdi." Kemudian ketahuilah dasar zuhud itu. Ini sambungan nasihatnya nih. Kalau yang tadi nasihat pertama ada 3. Ya, kalau nasihat yang kedua, ketahui ujar sidin, dasar zuhud itu, ketahuilah dasar zuhud itu, yaitu al-ijtinabu anil maharimi kabiriha wa saghiriha, yaitu menjauhi yang haram, baik yang besar maupun yang kecil. Yang haram tuh perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah, baik yang ganal dosanya maupun yang kecil dosanya, dijauhi. Itu dasar orang zuhud. Orang zuhud tuh kada maunya yang halus gitu dosanya, ada maunya menggawi, apalagi yang kenal. Amun kita nih kalau bapak halus aja, ya kalau sikit jatuh aja, mau saja, kau aja kena tobat.
bodoh gitu hilang apanya ya. Pintar aja. Nah, itu yang pertama. Ujar sidin dasar zuhud itu menjauhi yang haram, baik dosanya besar maupun kecil, jauhi. Kemudian ujar sidin wa ada'u jami'il faraid yasiriha wa asiriha, mengerjakan semua yang wajib, baik yang mudah maupun yang sulit. Yang sulit aja digawinya, apalagi yang mudah. Namun kita nih kadang pilih-pilih yang mudah-mudah aja. Ini kena lihat ya, bulan puasa. Anak nang 21, anak nang 11. Anak nang 23 kan terawih anak nang 11. Ayo, anak nang 20 rakaat kan anak 8. Hah? Cari yang mudah kalau. Cari yang ringan, yang mudah. Jangan kawan kalau ada madhab nang membolehkan puasa setengah hari. Biaram 2 bulan. Tidak apa-apa. Hah? Pilih mana? Ada madhab umpamanya nih. Puasa seharian tapi sebulan, dengan ada madhab puasa setengah hari tapi 2 bulan, pilih mana? Biaram udah 2 bulan biar tapi setengah hari ya. Nah, kita hendak nang nyaman. Amun ada. Nah ini dasar orang zuhud tuh, uyuh kayak apakah ibadahnya, gawinya, kerjakannya, apalagi yang ringan, apalagi yang mudah. Amun kita nih ya juhudnya juhud lain dari pang juhudan dari tarawih hendak 68, sudah hendak 68 hendak lakas pulang, sudah 8 hendak lakas pulang. Maka betakon namanya 2 kawal. Tarawih pertama kan di mana? Oh di masjid ini mulai berapa di sana ya? 20 bah, 20 lah. Gampang. 8. Lajulah ya. Laju. Wah, kena esok ke sana aja. Nah, sana ada. Maka ini hafal masjid-masjid di mana nang laju hafal di sana. Di rumah sakit laju ya. Di Polres laju ya. Mau ambil hendak lakas ke sana aja. Hafal sudah. Lokasi mau ada kita sini sedang aja tekanannya, ada nang laju, ada nang galai lambat. Udah sudah 8 dong, lambat imamnya iya bamama iya lambat lalu udah belum makan tadi jarang habis buka bae wadai ya. Paham lalu imamnya isok ada lagi yang udah kesini aja, pindah ke masjid bawah sana aja sembahyang, pindahnya laju juga sana. Kalian pas ke masjid bawah, pas giliran imam ini lagi pindah ke bawah, jadi gini lagi sekalinya imamnya sama aja giliran imam kesana kemari putar orang. Nah jadi jasidin dasar zuhud yang kedua itu mengerjakan yang wajib, baik yang mudah maupun yang sulit. Yang ketiga dasar zuhud itu watarqud dunya ala ahliha qaliliha wa katsiriha, yaitu meninggalkan dunia ini atas ahlinya, atas penduduknya, baik sedikit maupun banyak. Ya tadi tuh berkumpulan tadi tuh, biar sedikit ataupun banyak, kalau bisa jangan kecuali yang perlu, kecuali yang penting-penting aja. Nah itu nasihat sidin. Ada banyak nasihat sidin yang disampaikan dengan laki-laki yang datang kepada sidin itu, tapi nasihat itu sebenarnya
tidak hanya untuk laki-laki itu, makanya dikutip dimasukkan dalam kitab ini itu untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita masih bisa pengajian sekali lagi lah. Habis itu puasa. Puasa kita libur. Puasa itu insyaallah, namun kada salah bisa hari Selasa. Namun kada salah adalah bisa hari Selasa. Tapi kita lihat aja pengumuman pemerintah. Ya kalau kita lihat, namun kada salah hari Selasa. Sebab di tanggal 29 Sya'ban, hari Minggu 29 Sya'ban, hilal belum terlihat. Kalau hilal belum terlihat, maka puasa itu digenapkan 30 hari. Itu hadisnya. Nah, bila digenapkan 30 hari bulan Sya'bannya, berarti tanggal 30-nya hari Senin. Maka puasanya hari Selasa. Nah, malam Selasanya kita tarawih. Ayo pilih kenalah tarawihnya. Nah, jadi sekali lagi kita masih kawat majelisan lah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin على المسلمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا الراحمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الإنصار وحان حين الحمام وزاد رسل الجبين يا الراحمين يا ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jangan dimati dulu, Jar. Jangan dimati dulu. Untuk mentes anu baterainya.